Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Munal Karima dengan NIM 2420052. Saya dari kelas PIAUD B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind mapping saya dengan judul Proses Lahir dan Berkembangnya 3 Kesultanan Besar Islam. Yang pertama yaitu ada Fatimiyah. Awal gerakan ini didasari adanya gerakan Syiah Ismailiyah oleh Abdullah bin Maryam dan ada juga Abdullah al-Mahdi. Karena kekecewaan terhadap Bani Abbasiyah yang melontarkan golongan Fatimiyah, akhirnya Abdullah bin Maryam melakukan propaganda Syiah dan menyebarkan ajaran itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Peta kekuasaan Daulah Fatimiyah meliputi Tunisia, ibu kota Mahdiyah, dan Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Kemudian, masa kejayaan yang terjadi di masa Daulah Fatimiyah yaitu dalam bidang ekspansi wilayah-wilayah besar, yaitu dengan membangun pusat peradaban pengetahuan Kairo dan juga menguasai Mesir. Sedangkan pada bidang pengetahuan pada masa Daulah Fatimiyah yaitu membangun pusat pendidikan Universitas Al-Azhar dan Dar al-Hikmah atau perpustakaan terbesar pada masa itu. Pada masa kedaulahan Fatimiyah sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga bisa membangun pusat peradaban pendidikan di Kairo yang sangat terkenal sampai sekarang ini. Pada masa kedaulahan Fatimiyah, khalifah yang berhasil dan terkenal karena memberikan sumbangsih terbesar untuk kemajuan negara yaitu Khalifah Al-Aziz, karena berhasil membawa Fatimiyah menuju puncak kejayaan dan kemakmuran. Yang kedua yaitu Al-Mahdi, dengan cara memperluas wilayah negara sampai ke Afrika. Selanjutnya ada masa kejatuhan atau runtuhnya Daulah Fatimiyah yang disebabkan oleh adanya perpecahan di dalam militer yang pecah menjadi 3 gerakan yang saling bertentangan dan melemahnya khalifah penerusnya. Setelah wafatnya Al-Mahdi, Daulah Fatimiyah mengalami keterpurukan dikarenakan khalifah penggantinya itu kurang cakap karena diangkat menjadi khalifah pada saat usianya sangat muda. Bahkan ada yang sejak balita sudah dijadikan khalifah. Kemudian yang kedua yaitu ada Daulah Safawiyah. Kemajuan sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Dalam sejarah perjalanan Syafawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain yaitu ada politik. Masa kekuasaan Abbasiyah I merupakan puncak kejayaan Safawi. Secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya. Kemudian ekonomi, ada juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga mengalami kemajuan. Tradisi keilmuan bangsa Persia terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana seperti Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi atau filosof, Muhammad Baqir ibn Muhammad Dammad, sejarawan, teolog, dan ilmuwan, dan juga ada kebudayaan militer. Pada masa awal, kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun agama. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Qizilbashi dari suku Syamlu. Kemudian ada kehancuran. Pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah. Beberapa provinsi kaya dibawa oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Shah. Yang kedua ada terjadinya perubahan kekuasaan. Yang ketiga ada dekadesi moral. Para raja-raja dan watal mereka yang kejam seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang memabuk dan tidak mau memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah.
Selanjutnya ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Syafawi, yaitu ada konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Syafawi yang tidak mau berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Syafawi. Kemudian kelemahan-kelemahan tersebut mengandung keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya, ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Syafawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan-pemberontakan daerah yang melepas diri dari terhadap kerajaannya. Berikutnya yaitu ada Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan daulah Islam pertama di India yang sangat berjaya saat itu dan terkenal peletak dasarnya yaitu Sultan Babur yang merupakan keturunan Mongol. Ia berhasil menaklukkan Samarkand dan menduduki Kabul. Wilayah kekuasaan Daulah Mughal yaitu meliputi Turkestan sampai ke Teluk Balanga. Masa kejayaan terjadi di masa 4 pengusaha besar, yaitu diawali oleh Agung Akbar yang berhasil mencetuskan pemikiran din-e-ilahi yang mendamaikan berbagai agama sehingga bisa hidup berdampingan. Beliau sangat terkenal pemimpin yang bijaksana dan juga seorang ahli perang. Yang kedua, masa kepemimpinan Jahangir yang memberikan sumbangsih membebaskan pajak pada masa itu, dan ia menghapuskan pemikiran din-e-ilahi dikarenakan ia mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ia berpendapat bahwa din-e-ilahi tidak sejalan dengan keyakinannya. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.